Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu pelajaran matematika kelas 5 SD. Muatan pelajarannya perbandingan senilai atau pecahan senilai bagian kedua. Pokok bahasanya cara cepat menyelesaikan soal-soal perbandingan senilai. Contoh soal halaman 92-93. Selamat menyimak. Perbandingan senilai. Langsung saja kita masuk kepada permasalahan yang terdapat di halaman 92. Siti membuat 1 gelas jus jeruk. Membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Permasalahan ini dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut. 1. Untuk 1 gelas jus dibutuhkan 6 jeruk. Untuk 2 gelas jeruk dibutuhkan 12 jeruk. Untuk 3 gelas jeruk dibutuhkan Untuk 3 gelas jus dibutuhkan 18 jeruk. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk, maka diperoleh 1 berbanding 3 sama dengan 6 berbanding 18. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A berbanding B sama dengan C berbanding D. Atau A per B sama dengan C per D. Catatan, B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh halaman 93. Contoh 1. Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah, jawab, kelereng Beni sama dengan 50 butir. Kelereng Edo sama dengan 80 butir. Maka kelereng Beni berbanding kelereng Edo adalah 50 berbanding 80 sama dengan 5 berbanding 8. Dari mana ini ya? Nah, ntar ada penjelasannya. Contoh yang kedua. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 berbanding 5. Uang Beni Rp75.000. Berapakah uang Dayu? Maka dibuatkan tabelnya dulu. Ya. Di sini sudah diketahui Dayu 8 perbandingan dan Beni 5. Dan uang yang sudah diketahui adalah uang Beni yaitu Rp75.000. Caranya uang Dayu berbanding uang Beni sama dengan 8 berbanding 5. Uang Dayu berbanding Rp75.000, Rp75.000 itu uang Beni sama dengan 8 berbanding 5. Jadi uang Dayu sama dengan 8 berbanding 5 dikali Rp75.000 sama dengan Rp120.000. Jadi uang Dayu adalah Rp120.000. Nah,
Kemudian kita masuk kepada contoh ketiga. Perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2 berbanding 3 berbanding 4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Maka dibuatkan tabelnya, ya, perbandingannya. Ali 2, Beni 3 tahun, Caca 4 tahun. A ditambah B ditambah C, 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 tahun. Yang sudah diketahui adalah jumlah usia mereka semuanya adalah 18 tahun. Yang ditanyakan adalah umur Ali, umur Beni, dan umur Caca. Penyelesaian soalnya, umur Ali berbanding total umur sama dengan 2 berbanding 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi umur Ali berbanding 18 tahun sama dengan berbanding 2 berbanding 9. Untuk menentukan umur Ali, 2 berbanding 9 dikali 18, hasilnya 4 tahun. Untuk Beni, 3 berbanding 9 dikali 18, hasilnya 6 tahun. Umur Caca, 4 berbanding 9 dikali 18, hasilnya 8 tahun. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dicontohkan di dalam buku Matematika Senang Belajar, Matematika halaman 93. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Kos akan jelaskan dari mulai contoh yang pertama tadi. Ya. Contoh pertama, Beni jumlah kelerengnya adalah 50 butir dan Edo 80 butir. Yang ditanyakan perbandingan kelereng Beni dan Edo. Nah, untuk contoh soal nomor 1, maka kita harus mencari EPB-nya dulu untuk jadi pembagi dari bilangan 50 dan 80. Caranya dengan apa? Dengan pohon faktor. Ya, cara-cara menentukan EPB dengan pohon faktor silahkan dilihat videonya pada video EPB bagian pertama dan kedua. Sekarang kita menentukan pohon faktor dari 50. Ingat, untuk menggunakan pohon faktor yang jadi pembagi adalah bilangan prima. Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ya. 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena masing-masing suku sudah terisi bilangan prima, stop. Kemudian kita tentukan pohon faktor dari 80. Ya. 80 dibagi 2 hasilnya 40, 40 dibagi 2 hasilnya 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena masing-masing suku sudah terisi bilangan prima, stop. Jadi faktorisasi dari 50 adalah 2, 5, 5. Karena 5-nya ada 2, maka ditulis aja 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian faktorisasi dari 80 adalah 2, 2, 2, 2, dan 5. Karena 2-nya ada 4, maka ditulis aja 2 pangkat 4 dikali 5. Setelah faktorisasi dari 50 dan 80 sudah diketahui, tugas kita adalah menentukan faktor persekutuannya. Ya, faktor persekutuannya adalah nilai-nilai yang sama di antara faktorisasi 50 dan 80. Nah, yang sama adalah 2, 2 pangkat 4, 5, dan 5 pangkat 2. Setelah faktor persekutuannya sudah diketahui, maka untuk menentukan EPB, ingat, yang diambil adalah pangkat terkecil. Nah, 2 dengan 2/4 mana yang kecil? 2. 5 dengan 5 pangkat 2 mana yang terkecil? 5. Maka yang diambil adalah 2 dan 5.
Jadi EPB dari 50 dan 80 adalah 2 dikali 5, hasilnya 10. Jadi EPB-nya adalah 10. Setelah diketahui EPB-nya yaitu 10, maka kita masuk ke dalam contoh soal tadi. 50 per 80 sama dengan 50 dibagi 10 hasilnya 5 dan 80 dibagi 10 hasilnya 8. Karena 5 per 8 itu adalah pecahan paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi, ya, atau tidak bisa disederhanakan lagi, maka cukup di situ. Jadi perbandingan kelereng Beni dan Edo dari 50 berbanding 80 adalah 5 berbanding 8. Dengan kata lain, perbandingan senilai dari 50 per 80 adalah 5 per 8. Atau pecahan senilai dari 50 per 80 adalah 5 per 8. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk soal contoh nomor 1. Kemudian kita masuk kepada cara cepat penyelesaian soal perbandingan untuk contoh nomor 2 tadi, ya, yang terdapat di halaman 93. Pak Kos buatkan tabelnya, sebut saja tabel Kosmat untuk contoh nomor 2, terdiri dari 5 kolom, ya. Contoh soal nomor 2 itu perbandingan yang sudah diketahui adalah Dayu 8 dan Beni 5. Dan banyaknya uang yang sudah diketahui adalah uang Beni, yaitu Rp75.000. Nah, kemudian walaupun di soal nomor 2 itu tidak ditanyakan selisih dan jumlah, tapi Pak Kos cantumkan karena seringkali di dalam soal-soal perbandingan suka ditanya selisihnya, suka ditanya juga jumlahnya. Nah, untuk menentukan selisih, yaitu bilangan yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Jadi selisih dari perbandingan 8 berbanding 5 adalah 3. Caranya dengan cara mengurangkan. Kemudian untuk jumlah, jumlahkan saja 8 ditambah 5 hasilnya 13. Nah, tugas selanjutnya setelah selisih dan jumlah sudah diketahui, maka gimana caranya untuk mengisi deret kedua, yaitu tentang banyaknya uang Dayu. Nah, untuk mengetahui banyaknya uang Dayu, caranya gimana? Ya, 75.000 uang Beni dibagi 5. Hasilnya 15.000. Nah, 15.000 inilah dijadikan pengkali, ya, atau dikalikan ke bilangan-bilangan yang sudah diketahui tadi. Kita langsung saja. 8 dikali 15.000 hasilnya 120.000. Selisihnya 3 dikali 15.000 hasilnya 45.000. Dan jumlahnya 13 dikali 15.000 hasilnya 195.000. Nah, ternyata dengan cara ini lebih mudah, ya. Jadi uang Dayu sama dengan 120.000. Selisih uang mereka 45.000 dan jumlah uang seluruhnya adalah 195.000. Jadi dengan bentuk tabel Kosmat ini bisa menjawab 4 soal. Kita masuk kepada contoh soal nomor 3, yaitu tentang perbandingan umur. Ya, kita gunakan cara cepat. Dibuatkan tabelnya dulu. Pada contoh soal nomor 3 halaman 93, perbandingannya Ali sudah diketahui yaitu 2, Beni 3, dan Caca 4. Dan yang diketahui pula adalah jumlah usia keseluruhannya yaitu 18 tahun. Nah, yang belum diketahui adalah selisih, jumlah, dan usia masing-masing. Nah, kita isi aja, walaupun selisihnya tidak ditanyakan, kita isi aja, ya. Untuk menentukan selisih, yaitu yang besar dikurangi yang kecil. Kita ingin tahu selisih usia Ali dengan Beni, kurangi aja 3 dikurangi 2.
Kita ingin mengetahui selisih Caca dengan Beni, 4 dikurangi 3. Kita ingin tahu selisih usia Caca dengan Ali, 4 dikurangi 2. Jadi 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 3, 1. 4 dikurangi 2, 2. Untuk jumlah, tinggal dijumlahkan aja seluruhnya. 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya 9. Nah, tugas selanjutnya adalah untuk mengisi deret kedua, yaitu tentang usia mereka masing-masing. Caranya gimana? Ya, karena di sini yang sudah diketahui adalah jumlah usia seluruhnya, tinggal dibagi aja. 18 dibagi 9, hasilnya 2. Nah, 2 inilah yang akan dijadikan pengkali masing-masing perbandingan tadi. Langsung, untuk Ali, 2 dikali 2, hasilnya 4 tahun. Untuk Beni, 2 dikali 3 hasilnya 6 tahun. Untuk Caca, 2 kali 4 hasilnya 8 tahun. Untuk mengetahui selisih usia mereka, tinggal kalikan aja. 2 dikali 1, berarti 2 dikali 1, selisihnya adalah 2 tahun. 2 dikali 2, 4 tahun. Jadi Caca selisih dengan Ali adalah 4 tahun. Nah, seperti itu. Ternyata caranya ini lebih mudah, ya. Jadi umur Ali adalah 4 tahun, umur Beni 6 tahun, dan umur Caca 8 tahun. Selisih usia Ali dengan Caca adalah 4 tahun. Selisih usia Ali dengan Beni adalah 2 tahun. Selisih usia Beni dengan Caca adalah 2 tahun. Nah, ini adalah pola cara cepat menyelesaikan soal perbandingan senilai. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like ya, serta subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.